Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang, setelah kejadian Kiai Soleh menceritakan tentang masa lalunya bersama Ustadz Qasim, lalu beliau menyuruh Ustadz Jupri untuk datang ke pesantren membantu dirinya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada keluarga Ustadz Qasim. Lalu bagaimana, Kang, kelanjutan tentang cerita Ustadz Qasim ini dan juga Kiai Soleh serta 3 sekawan, Kang? Bisa nggak diceritain buat teman-teman Balad Pakuan? Silahkan, Kang. Oke, jadi pada waktu itu Kiai Soleh menceritakan kisah masa lalunya bersama Ustadz Qasim kepada 3 sekawan, Ucup dan Ucok, dan lalu menyuruh Erwin untuk menghubungi Ustadz Jupri menggantikan Pak Kiai Soleh untuk mengobati menantu dari Ustadz Qasim yang sedang kesurupan, yang katanya kesurupan sosok yang mengaku sebagai almarhum Ijah. Padahal masalah sudah selesai, diselesaikan langsung oleh Ustadz Soleh. Ustadz Soleh nyuruh Erwin supaya Jupri cepat-cepat datang, dan Jupri mengatakan pagi-pagi Jupri akan langsung datang ke pesantren, dikarenakan Kiai Soleh memang ada keperluan keluar kota. Nah, memang pagi-paginya Ustadz Jupri itu bawa mobil langsung datang ke pesantren, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh gurunya, Pak Kiai Soleh. Ustadz Jupri datang ke pesantren langsung disambut oleh Kiai Soleh, karena memang sudah ditunggu-tunggu kedatangannya. Begitu bertemu dengan Kiai Soleh, Ustadz Jupri kan langsung bertanya, "Assalamualaikum Pak Kiai." "Waalaikumsalam, Pri." Langsung si Ustadz Jupri kan cium tangan ke Pak Kiai Soleh. "Ada apa Pak Kiai? Kok kayaknya ada masalah penting banget sampai saya mesti datang ke pondok?" "Ya, kamu ke rumah aja dulu yuk, ikut. Nanti Pak Kiai ceritain di rumah." Akhirnya Pak Kiai Soleh nuntun Ustadz Jupri langsung menuju ke rumah Pak Kiai Soleh untuk menceritakan masalah yang sedang dialami oleh Pak Kiai Soleh. Lagi berjalan berdua menuju ke rumahnya Pak Kiai Soleh, kebetulan di bangunan kobong di bawah gitu kan, Erwin, Tata, dan Rio lagi asik bercengkrama bersama dengan santri-santri yang lain. Nah, si Tata, Win, itu kayaknya Ustadz Jupri tuh." "Iya tuh Ustadz Jupri, nyamperin yuk." Nyamperin dah tuh yang 3 orang nih. "Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Kiai." Win, Tak, yuk lagi ngapain?" "Biasa Pak Ustadz, ini lagi ngomong-ngomong aja sama anak santri." "Udah datang? Udah lama?" Baru aja datang Pak Ustadz." Langsung nih sama Pak Kiai. "Ya udah Win, Tata, Rio, sekalian ikut sama Pak Kiai, kita ngomong di dalam," kata Pak Kiai Soleh tuh. Akhirnya Erwin, Tata, dan Rio pun kan diajak. Akhirnya mereka berlima berjalan beriringan ke rumahnya Pak Kiai Soleh. Sampai di rumah Pak Kiai Soleh langsung dipersilahkan duduk, dan Ibu Nyai, Bu Imas gitu kan, itu langsung menyiapkan kopi untuk disuguhi ke si Ustadz Jupri sama 3 sekawan. Nah, setelah kopi disuguhkan, langsunglah Pak Kiai Soleh membuka permasalahan gitu kan. Jadi gini Pri, mungkin nih si Erwin, Tata, sama Rio udah paham betul masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Emang ada masalah apa Pak Kiai? Kamu tahu kan, masih ingat gak kamu kejadian beberapa tahun dulu, masalah almarhum Ijah yang sampai gentayangan, neror warga dan anak-anak pondok di sini?" "Oh iya Pak Kiai, masih ingat." "Memang kejadian lagi Pak Kiai?" "Ya itu kejadian lagi Pri. Tapi alhamdulillah sebenarnya udah selesai. Tapi yang jadi masalah sekarang Pri, menantunya si Ustadz Qasim, istrinya si Jamil, itu masih kesurupan sampai sekarang." Loh, kesurupan gimana Pak Kiai?" "Ya kesurupan, dan katanya sosok yang masuk ke dalam jasadnya si Nani, menantunya si Ustadz Qasim itu, dia mengaku sebagai sosok almarhum Ijah. Padahal semenjak kita bereskan, Pak Kiai beresin waktu mindahin makamnya si Ijah, itu udah nggak ada lagi teror penampakan Ijah. Semua warga nggak pernah ada yang bertemu dengan sosok penampakan Ijah. Tapi yang jadi anehnya, kenapa cuman menantunya si Ustadz Qasim, istrinya si Jamal itu, si Nani, kok masih kesurupan si Ijah? Pak Kiai sih yakin itu bukan Ijah, paling banter jin korinnya. Cuman coba kamu nanti malam datang ke rumahnya si Ustadz Qasim. Kalau perlu kamu minta temenin nih sama si Erwin, Tata, sama Rio. Sekalian bawa si Ucup tuh, biar gak macem-macem dia di pesantren. Soalnya kalau di si Ucup dibiarin sendirian, wah entah masalah apa lagi dah yang nanti akan kejadian di pesantren.
Iya paham Pak Kiai. Emang si Ucup dari dulu kan kayak gitu, kayak nggak tahu aja gitu kan, kata Ustadz Jupri. Nah terus Pak Kiai memang mau kemana? Kan udah Pak Kiai bilang semalam, Pak Kiai ini ada acara di luar kota. Makanya Pak Kiai minta kamu gantiin Pak Kiai buat nanganin nih masalah. Insya Allah siap Pak Kiai, cuman itu doang Pak Kiai. Ya selain itu, kamu tolong gantiin dulu posisi Pak Kiai di sini. Kamu gantiin Pak Kiai buat ngajar anak-anak santri. Sekalian ngawisin anak-anak. Nih dibantu sama 3 orang nih, si Erwin Tatario. Siap Pak Kiai, itu doang. Ya udah cuman itu doang. Hari ini juga soalnya Pak Kiai mau berangkat, nanti jam 8 lah, setengah jam lagi, kata Pak Kiai Soleh ini. Nah setelah itu Jupri pun berpamitan kepada Pak Kiai Soleh, langsung menuju kamar tempat biasa istirahatnya Ustadz Jupri. Nah Erwin, Tata, dan Rio pun mengikuti di belakang Ustadz Jupri, karena si Erwin ini masih kangen lah dengan Ustadz Jupri. Apalagi Ustadz Jupri ini punya andil besar, jasa besar kepada keselamatan Erwin, Tata, dan Rio. Mereka pun ingin ngobrol-ngobrol, udah lama banget gak ketemu sama Ustadz Jupri. Erwin, Tata, Rio, dan Ustadz Jupri berjalan bareng ke tempat tinggalnya Ustadz Jupri, kamar tempat biasa istirahat Ustadz Jupri. Pak Kiai Soleh berbenah karena setengah jam lagi dia mau berangkat keluar kota. Nah Ustadz Jupri lagi jalan, gimana kondisi kalian di sini? Betah nggak? Betah Pak Ustadz, cuman bener-bener ya hidup kita ini gini-gini amat. Lah maksud gini-gini amat tuh gimana? Emang ada apa lagi sih Win? Kata Ustadz Jupri ini kan. Alhamdulillah sih Pak Ustadz, kalau masalah pesugihan dulu udah kelar. Erwin, Tata, sama Rio nggak pernah lagi tuh dapat teror-teror dari si Dadang itu tuh. Nah tapi beres tuh masalah Pak Ustadz. Lah kita kok ketemu masalah lagi, kayaknya hidup kita tuh masalah semua dah, kata si Erwin ini. Masalah apa? Ya itu tuh almarhum Ijah. Banyaklah masalah kita di sini. Coba aja Pak Ustadz bayangin, kita ini kan sarjana, mantan mahasiswa. Masa coba kita gali kubur? Untung aja Pak Kiai Soleh yang nyuruh. Lebih parahnya lagi kita kerja sama si Ucup. Pak Ustadz mungkin tahu karakter si Ucup kayak gimana. Ya memang bukan Ucup namanya kalau bukan orang tukang bercanda. Ya itulah, cuma bercandanya kayak kuli Pak Ustadz. Sampai-sampai kita semua ini satu pondok, masyarakat sekitar diteror tuh sama penampakannya Ijah. Udahlah, yang udah mah udah. Yang penting nanti malam kalian temenin Pak Ustadz, kita beresin dah tuh. Soalnya kalau dilama-lama tetap aja kan yang jelek nama Pak Kiai. Ya juga sih Pak Ustadz gitu kan. Akhirnya mereka jalan lagi tuh sambil ngobrol terus kan. Sampai di kamar pada duduk lah tuh Ustadz Jupri sama 3 sekawan ini. Nah nanti malam kita mau berangkat jam berapa nih Pak Ustadz? Ya jam 8 aja dah. Mungkin ngajar santri juga Pak Ustadz gak terlalu lama. Soalnya Pak Ustadz pengen benar-benar cepat nih beres ini masalah. Kalau lambat-lambatin dibiarin kan tahu sendiri akibatnya kayak gimana. Semakin dihina lah kiai kita nantinya, kata Ustadz Jupri ini. Iya sih Pak Ustadz, tapi kalau menurut Erwin mah lebih baik gak usah diobatin. Lah maksud kamu gimana? Ya biarin aja. Siapa tahu aja nanti malah satu keluarga tuh kesurupan si Ijah. Ya habis tingkah lakunya kayak gitu sama Pak Kiai. Bener tuh Pak Ustadz, mending kayak gitu aja dah. Tuman soalnya. Iya Pak Ustadz, masa sih Kiai kita, kata si Tata kan, masa Kiai kita yang benar-benar kita hormati, di lingkungan di sini pada ngehargain, ditunjuk-tunjuk, dihina-hina sama si Ustadz Qasim. Emang Ustadz Qasim siapa? Cuman jadi imam musola aja belagu gitu kan, kata si Tata ini. Emang 3 sekawan ini pada gemes tuh sama yang namanya Ustadz Qasim. Soalnya mereka bertiga kan menyaksikan sendiri gimana perangainya si Ustadz Qasim waktu teriak-teriak menghina Pak Kiai Soleh tepat di depan mata mereka sendiri. Pak Kiai Soleh, sosok ulama kiai yang sangat dihormati oleh mereka bertiga, dihina-hina, dilecehkan secara verbal di depan mereka. Siapa yang gak marah? Ya sudahlah, yang penting kita laksanakan aja apa yang diperintah sama Pak Kiai. Pokoknya nanti malam kalian bertiga ikut sama Pak Ustadz, sekalian ajak si Ucup. Bahaya si Ucup kalau ditinggal sendiri di pondok. Iya Pak Ustadz sih, bahaya. Si Ucup mah mesti dikawal terus. Ya makanya nanti malam pokoknya 8 kita berangkat bareng. Siap Pak Ustadz. Nah, setelah selesai berbincang-bincang, pada kembalilah ke aktivitas masing-masing. Singkat cerita, malam harinya setelah selesai menunaikan sholat isya berjamaah, mengajar anak-anak santri, walaupun waktunya dipersingkat,
tepat jam 8 malam, Pak Ustadz Jupri, 3 sekawan, dan Mang Ucup sudah berkumpul di halaman masjid dengan maksud untuk langsung menyelesaikan masalah kesurupannya menantu si Ustadz Qasim yang katanya mengaku dimasuki oleh sosok almarhum Ijah. Pak Ustadz, mau jalan mana nih? Ya jalan belakang aja dah tuh, pakai jalan setapak biar lebih cepet. Ya Pak Ustadz, jangan jalan situ lah, mending jalan muter aja. Kalau jalan muter kelamaan, Win. Bisa nyampe jam berapa kita ke tempat Ustadz Qasim? Kata Ustadz Jupri kan, ya habis. Males lah Pak Ustadz jalan situ mah. Lah males kenapa? Kata si Ustadz Jupri ini. Ya gimana gak males Pak Ustadz? Waktu kita berjalan ke jalan setapak itu kan ada pohon gede tuh, pohon benda. Pohon benda yang mana, Win? Itu loh Pak Ustadz, masa gak tahu sih pohon benda yang ada di pinggir kiri tuh, sebelah kiri jalan yang pas tanjakan. Oh, pohon yang itu. Iya toh, emang kenapa tuh pohon? Kenapa? Kan di situ ada penunggunya. Nih, gara-gara nih orang nih. Kata si Tata, langsung nyaut kan si Tata. Nih, gara-gara ini orang nih, Pak Ustadz. Sambil nunjuk-nunjuk si Ucup kan. Si Ucup cuma mesem-mesem gitu kan. Lah, emang maksudnya apa gara-gara si Ucup? Emang kamu bikin ulah lagi, Cup? Ya bukan bikin ulah sih, Pak Ustadz. Waktu itu kan Ucup juga beraniin diri tuh lewat sana kan. Ucup juga tahu itu angker. Nah Ucup bawa batu tuh buat nimpuk tuh setan kalau muncul, si setan dugul itu tuh. Ya Allah ya Robi, Cup, ada-ada aja sih. Terus kejadiannya kayak gimana sih? Ya waktu kita lewat Pak Ustadz, kata si Rio. Ya bukannya kita yang nimpuk, malah kita yang ditimpuk. Ya kontan lah kita lari kocar-kacir. Ucup Terus Jupri ini, udah dah, jangan macam-macam dah. Kan sama Pak Ustadz ini, yang penting kita berdoa dulu sebelum berangkat. Ya udah Pak Ustadz, yang penting jangan sampai ketemu yang aneh-aneh lagi dah. Tenang, insya Allah, asal kalian yakin aja, Allah pasti melindungi kita, kata Ustadz Jupri ini. Akhirnya sebelum mereka berangkat, mereka berdoa bersama tuh di halaman masjid gitu kan. Ya darurat sampai pada berdiri karena memang mau langsung berangkat. Selesai berdoa, mereka langsung berjalan beriringan kayak anak pramuka. Ustadz Qasim di paling depan gitu kan. Si Ucup di paling belakang, ngawal dari belakang gitu. Mereka berjalan melintasi jalan setapak. Nah, berapa lama kemudian, sekitar 20 meter tepat menuju ke arah pohon benda itu. Pohon benda namanya ya. Pohon benda itu yang waktu itu ada jin gundul yang mengagetkan mereka bertiga, Erwin, Tata, Rio sama Mang Ucup dan si Ucok. Erwin, Tata, dan Rio udah mulai ketar-ketir loh. Ketar-ketir mereka, takut kejadian lagi kayak waktu itu. Tad, berhenti dulu lah bentar. Apalagi si Win, ini bentar lagi kita nyampe nih. Nyampe Pak Ustadz. Tapi lihat no di depan. Apa di depan? Itu tuh. Ya itu pohon apa? Itu pohon kan Pak Ustadz tahu sendiri. Ada si dugul di sana. Tenang aja. Bismillah aja kita, bismillah. Walaupun nanti kalian lihat sesuatu, gak usah dilihat, diem aja, ikutin aja Pak Ustadz. Gak usah lari, jangan takut. Siap Pak Ustadz. Nah akhirnya setelah diyakinkan sama Ustadz Jupri, mereka pun jalan lagi tuh. Si Ucup gak ngomong-ngomong dari tadi. Mereka jalan lagi, jalan. Begitu sekitar 10 meter dari arah tuh pohon, mereka berjalan dalam kesunyian. Gak ada yang berbicara satu orang pun. Bibir semua terkunci mereka. Gak berani ngomong apa-apa. Karena masih berbekas di pikiran Erwin, Tata, dan Rio pengalaman waktu ditipu sama tuh setan dugul. 10 meter dari arah tuh pohon, tiba-tiba mereka semua dikagetkan oleh suara serak bergema dari arah pohon benda itu. Dari arah pohon benda itu ada orang berbicara dengan suara serak dan menggema seperti yang terpantul. Saking kencengnya, saking gedenya. Dan apa yang terucap dari suara itu? Suara itu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Suaranya sambil serak-serak, gede banget. Mengucapkan salam. Sontak Ustadz Jupri langsung berhenti mendadak. Otomatis Erwin, Tata, Rio, dan Mang Ucup saling bertabrakan. Sebab Ustadz Jupri berhenti mendadak tanpa memberikan kode. Mereka berempat yang di belakang Ustadz Jupri itu berjalan sambil menunduk karena takut. Akhirnya mereka semua pada berbenturan, duduk gitu kan, tabrakan berantai. Astagfirullahaladzim Pak Ustadz, ada apa? Ada apa?
emang nggak kedengeran sama kalian tadi? Kedengeran apa Pak Ustadz? Itu tadi kan ada yang ngucapin salam. Lah, bukannya Pak Ustadz yang ngucapin salam? Bukan Erwin. No, yang ngucapin salam, no, gitu kan. Sambil ngisarohin kepalanya kan nunjuk ke arah pohon benda Ustadz Jupri itu. Nah, mereka berempat melihat ke arah kepalanya Ustadz Jupri. Pas tepat banget di depan itu pohon benda. Dan apa yang mereka berempat lihat? Yang mereka lihat tepat di bawah pohon benda, di samping pohon benda, itu ada sosok si Jin Dugul yang waktu itu nimpuk mereka semua. Lagi berdiri dengan tangan bersedekap dada, tersenyum ke arah Ustadz Jupri. Astagfirullahaladzim Pak Ustadz. Itu apa Pak Ustadz? Ya itu tuh Jin Dugul, kata Ustadz Jupri ini. Kok Pak Ustadz gak ada takutnya sih? Kita berempat sampai gemeteran gini Pak Ustadz. Tenang aja, dia akan ngucapin salam. Jawab dong, kata Ustadz Jupri ini. Sambil gemeteran, suara terbata-bata, mereka berempat menjawab salamnya tuh Jin Dugul. Waalaikumsalam. Sambil terbata-bata, susah saya nyepertinya. Sambil terbata-bata membalas salamnya si Jin Dugul. Si Jin Dugul itu tersenyum sambil ngangguk-ngangguk. Badannya tinggi besar, kepalanya botak tapi dikuncir di tengah nih, pas ubun-ubun itu dikuncir ke belakang. Jadi kayak buntut kuda rambutnya tuh. Yang lainnya sisanya botak, tengah-tengah ini dikuncir ke belakang. Nah, setelah tersenyum mengangguk-angguk ke arah Ustadz Jupri dan rombongan, si Jin Dugul itu langsung menghilang begitu saja. Dia menampakkan diri cuma memberikan salam kepada Ustadz Jupri. Nah, setelah sosok jin itu menghilang, mereka berempat kan kebingungan. Loh, Pak Ustadz ngilang kemana tuh? Kata si Rio. Ya mungkin balik ke alamnya, yo. Gitu doang Pak Ustadz. Ucapin salam doang, manggut-manggut, ngilang. Ya gimana lagi pengennya kayak gitu. Dan memang kenal apa sama Pak Ustadz? Ya namanya Ustadz Jupri, jangankan manusia, jin aja pada kenal gitu kan. Sambil kelakar, ketawa gitu kan Ustadz Jupri ini. Lah Pak Ustadz ini ngomong ke kemana-mana. Yang bener nih nanya, emang tuh kenal si Jin Dugul sama Pak Ustadz? Insya Allah kenal. Karena waktu Pak Ustadz dulu mondok di Pak Kiai Soleh, Pak Ustadz kan sering ketemu. Bentar-bentar sering ketemu. Nah terus apa kerjanya tuh si Jin Dugul sampai bisa ketemu terus sama Pak Ustadz? Ya dia kan sering datang ke pondok. Emang jin muslim Pak Ustadz? Ya jin muslim. Namanya jin, itu kan ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang ateis. Mereka pun punya agama sama. Nah ini si Jin Dugul ini itu jin muslim. Dan dia juga salah satu muridnya Pak Kiai Soleh. Satu angkatan sama Pak Ustadz gitu kan. Kata Ustadz Jupri ini. Lah Pak Ustadz ini kok ngomong ada-ada aja. Serius. Waktu Pak Ustadz mondok dulu, memang kata Pak Kiai Soleh, si Jin Dugul ini salah satu santrinya, temannya si Sueb. Kata Ustadz Jupri ini. Oh, temannya si Sueb toh. Tapi kok kenapa waktu itu malah nimpuk ke kita? Ya kalian aja mungkin yang macem-macem. Kayaknya sih punya dendam sama kamu Cup gitu kan Ustadz Jupri ini. Lah Pak Ustadz jangan gitulah. Emang Mang Ucup pernah punya masalah apa tuh sama Jin Dugul? Gak ada masalah. Ya gak ada masalah Cup, cuman kamu tuh di pondok sering bikin masalah sampai bikin pusing kita sama Pak Kiai. Ya maaf Pak Ustadz gitu kan. Sambil malu-malu si Ucup. Akhirnya mereka sambil ngobrol lanjutin jalan tuh. Si Tata kan ngomong sama si Erwin, Ben, hebat ya Kiai kita. Ternyata Kiai kita itu muridnya bukan manusia doang ya. Ya iyalah, ya mereka bangsa jin kan berguru kepada kita manusia kan. Tapi gua mau ogah punya murid jin. Gimana coba lu bayangin aja ngajar jin. Belum ngajar kita udah pingsan duluan gitu kan. Ya iya kalau Pak Kiai kan beda lagi. Ya juga sih. Udahlah kita lanjutin jalan. Mereka berjalan terus tuh. Tidak berselang lama, akhirnya mereka sampailah ke batas kampung RT tempat tinggalnya si Ustadz Qasim. Nah, dari kejauhan si Ucup melihat dua hansip yang merupakan hansip di RT tempat tinggalnya si Ustadz Qasim tuh, yang waktu itu nemenin mereka berempat waktu mengintip melihat situasi di rumahnya Ustadz Qasim, memastikan benar dan tidaknya apa yang diinformasikan, apa yang dituduhkan oleh Ustadz Qasim kepada Pak Kiai Soleh. Nah, dua hansip itu namanya si Dadang sama si Udin.
Bentar, kata si Ucup ini. Ada apa Mang Ucup? Kata Erwin. Itu tuh, si Udin sama si Dadang tuh. Siapa Udin Dadang? Itu tuh yang di depan tuh. Oh, itu yang Hansip? Iya, yang waktu nemenin kita dulu waktu ngintip-ngintip ke rumahnya si Ustadz Qasim. Bentar, Mang Ucup panggilin ya, biar nemenin kita nanti. Ya mangga, kata si Erwin ini. Akhirnya si Ucup nyamperin tuh. Dang Din gitu kan, sambil teriak-teriak. Dang Din gitu kan. Teriak-teriak tuh. Memang si Udin sama si Dadang lagi jalan, biasa ngontrol gitu kan. Memang Hansip kampung lebih taat tugas lah daripada Hansip kota, walau hampir sawab gitu. Tapi memang Dadang sama Udin ini Hansip paling taat lah di lingkungan itu. Tiap hari mereka ngontrol tiap malam tuh. Habis isya mereka mulai keliling kampung, memastikan keamanan di sekitar tempat tinggal mereka. Dadang dan Udin mendengar teriakan yang memanggil kedua nama mereka dan dirasa nggak asing. Mereka pun sontak berhenti, langsung menoleh ke arah belakang. Si Ucup. Sama siapa, Cup? Itu sama Kang Ustadz Jupri. Oh, sama Kang Ustadz. Mana Pak Ustadznya? Itu di belakang, gitu kan kata si Ucup. Langsung tuh pada nyamperin si Udin sama si Dadang, nyamperin ke Ustadz Jupri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dadang, Udin, pada sehat? Sehat Pak Ustadz. Masih kuat kita, masih dinas gitu. Langsung pada cium tangan tuh ke Ustadz Jupri, yang dua orang itu. Dan ternyata memang mereka pun pada kenal sama Ustadz Jupri. Karena Ustadz Jupri ini bisa disebut sewaktu mondok salah satu santri kepercayaannya Pak Kiai Soleh. Sering menemani Pak Kiai Soleh kemana-mana. Mau pada kemana nih Pak Ustadz? Kata si Udin sama Dadang. Kita ini mau ke rumahnya Ustadz Qasim, mau nyelesain masalah yang anaknya kesurupan itu tuh, menantunya kesurupan. Oh iya Pak Ustadz, mending buru-buruan dah dikelarin tuh masalah. Soalnya kita udah gemes banget nih ngedenger cercaan hinaan dari si Ustadz Qasim ke Pak Kiai Soleh. Ya cuman baiknya saya bisa minta tolong gak sama kalian, kata Ustadz Jupri ini. Minta tolong apa Pak Ustadz? Tolong salah satu di antara kalian nih sama si Ucup aja nih berdua berangkat ke rumahnya Pak RT. Saya pengen nanti saya menangani menantunya Ustadz Qasim disaksikan sama Pak RT biar clear jelas masalahnya. Oh iya Pak Ustadz, lebih bagus kayak gitu. Ya udah tuh Pak Ustadz tunggu aja di pos dulu ya. Nanti kita berangkatnya barengan sama Pak RT. Ya sok, saya nunggu di pos. Akhirnya si Dadang lah tuh sama Ucup yang langsung pergi ke tempat tinggalnya si RT, ke rumahnya Pak RT untuk menyaksikan langsung proses Ustadz Jupri meruqyah dan menyelesaikan masalah kesurupannya menantu si Ustadz Qasim. Tidak berselang lama setelah Ustadz Jupri, Erwin Tatario sama si Udin lagi istirahat di pos kamling, gak lama kemudian datang tuh Ucup, si Dadang, sama si Pak RT-nya. Pak RT pun sangat senang mengetahui ada kedatangan Ustadz Jupri yang katanya mau menyelesaikan masalahnya Ustadz Qasim. Karena Pak RT pun sebenarnya sudah benar-benar muak mendengar dari warga. Tiap malam anak si Ustadz Qasim, menantunya itu si Nani, teriak-teriak gak jelas. Dan si Ustadz Qasim tiap hari pasti ngejelek-jelekin Kiai Soleh. Ke setiap orang yang dia temui pasti ngomongin Kiai Soleh, jelek-jelekin Kiai Soleh. Alhamdulillah Pak Ustadz, gimana mau sekarang aja langsung aja Pak RT biar cepat kelar nih, udah malam juga nih, udah 9:30. Ustadz Jupri. Ya, akhirnya mereka semua tuh berjalan berbarengan langsung datang ke tempat tinggalnya si Ustadz Qasim. Sambil berjalan si Erwin ngomong, "Tak, yuk kita ini mau nemenin ngeruqyah apa tawuran Maksud lo Win? Ya lo lihat aja nih, yang diruqyahnya satu orang, ini yang datang rombongan." Gitu kan. Ya nggak apa-apa lah Win, biar cepet clear dah, banyak saksi kan lebih bagus. Ya juga sih, gue juga penasaran nih, sebenarnya ada masalah apa sih sampai cuma si keluarga Ustadz Qasim doang yang didatengin, diteror terus sama si Ijah. Iya Win, makanya udahlah buruan jangan banyak omong gitu. Ini mereka semua tuh pada berjalan. Nah nggak berapa lama sampailah mereka di halaman rumahnya si Ustadz Qasim. Dan memang mereka semua mendengar dengan jelas suara teriakan-teriakan, maki-makian, cekikikan perempuan dari dalam rumahnya si Ustadz Qasim. Dan terdengar pula tuh suara Ustadz Qasim yang sedang memaki-maki, menyebut-nyebut nama Ijah. Dan sambil sekali-sekali itu nyabit-nyabit nama Kiai Soleh. Wah, pokoknya tuh orang-orang Ustadz Jupri dan rombongan udah pada gemes tuh mendengar Ustadz Qasim maki-maki sambil nyebut-nyebut nama Kiai Soleh. Tapi Pak Ustadz Jupri berusaha menenangkan diri. Sabar. Hati-hati, kalian jangan sampai terpancing emosi. Biar masalah cepat clear. Kalau kalian sampai terpancing emosi,
ini malah akan memperkeruh masalah. Udah tahu sendiri kan, Ustadz Qasim itu nggak pernah suka sama kiai kita. Kalian bersabar saja. Ya Pak Ustadz, kata yang lain tuh. Akhirnya mereka langsung tuh nyamperin ke rumahnya Ustadz Qasim. Ustadz Jupri langsung yang ketuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum, gitu kan. Ada sautan dari dalam, Waalaikumsalam. Nah begitu dibuka pintu, ternyata si Ustadz Qasim langsung yang bukain pintu. Mana si Soleh? Buka pintu langsung nyebut gitu. Mana si Soleh? Astagfirullahaladzim. Mohon maaf Pak Ustadz, Pak Kiai Soleh, beliau ada kepentingan di luar kota. Beliau nggak ada di pondok sekarang. Dan saya yang ditunjuk langsung oleh Pak Kiai Soleh untuk menangani masalah ini. Dengan nada yang lembut, Ustadz Jupri menjawab pertanyaan dari si Ustadz Qasim. Tapi Ustadz Qasim, perkataannya tuh gak enak banget. Dengan nada tinggi sambil marah-marah, si Ustadz Qasim ini bilang, kamu ini anak baru kemarin, bau kencur kamu, anak ingusan. Bisa apa kamu? Saya aja yang udah tua, yang seumuran sama guru kamu, gak bisa tuh nanganin si Ijah. Apalagi kamu anak kemarin sore. Pak Ustadz, gak malu apa? Masa Pak Ustadz yang udah tua gak bisa? Kalau saya bisa gimana? Ntar malu loh. Jangan ngomong kayak gitu Pak Ustadz. Kemampuan manusia itu gak bisa diukur sama usia. Ya memang gak bisa diukur usia, tapi saya tahu betul, saya bisa ukur kemampuan kamu. Udahlah Pak Ustadz Qasim, kata si Pak RT-nya kan. Jangan gitulah Pak Ustadz, ini kan Pak Ustadz Jupri sama rombongan ini berniat baik. Mau menyelesaikan masalahnya Ijah. Kan kasihan tuh menantunya Pak Ustadz Qasim keserupan terus. Daripada nantinya malah jadi stres, jadi gila gara-gara sering kesurupan. Ngomong hati-hati teh, nyumpahin menantu gua gitu kan. Sambil marah-marah tuh Ustadz Qasim. Astagfirullahaladzim. Itu orang-orang 3 sekawan ucup-ucok, si Dadang sama si Udin udah gemes banget tuh. Apalagi si Udin yang lagi pegang pentungan, pengen banget tuh jitak langsung pas Ustadz Qasim. Ustadz gak punya adab, gak punya akhlak. Sudahlah Pak Ustadz, jangan banyak bicara, jangan sampai bentak-bentak memancing emosi kita. Yang penting udah sekarang Pak Ustadz Jupri mau ngeruqyah menantu Bapak, masalah sembuh dan tidaknya itu gimana nanti aja. Ya sudah sok, masuk ke dalam. Kata Ustadz Qasim tuh, ya Allah ya Robi, kok ada si Ustadz kayak gitu. Yang pada masuk tuh, semua masuk ke dalam. Rumah segede gitu penuh dah akhirnya tuh kan. Nah si Nani kondisinya lagi di ruang tamu sambil ngacak-ngacak rambut sendiri. Seperti anak kecil yang nangis pengen minta jajan sama ibunya. Sambil cekikikan, teriak-teriak gak jelas. Ustadz Jupri melihat kondisi Nani menantunya. Ustadz Qasim cuma bisa geleng-geleng kepala. Ya Allah ya Robi, sampai segininya. Assalamualaikum, kata Ustadz Jupri ini. Yang tadinya si Nani yang kesurupan si Ijah itu lagi ngacak-ngacak rambut, cekikikan jelas, langsung berhenti loh. Langsung berhenti mendengar suara Ustadz Jupri mengucapkan salam. Dia langsung berhenti. Waalaikumsalam, katanya. Tapi suaranya bukan suara Nani. Kalau di pendengarannya si Ucup, itu suaranya si Ijah. Memang persis banget suara Ijah, bukan suaranya Nani. Dia menjawab salamnya Pak Ustadz Jupri. Siapa ini? Kata Pak Ustadz Jupri ini. Sambil cekikikan dia bilang, ini saya Ijah Pak Ustadz, ini saya Ijah. Sambil cicirihilan gitu, sambil cekikikan, dia bilang bahwa dia itu Ijah, dia itu Ijah. Jangan bohong, saya kenal loh sama Bi Ijah, saya tahu loh Bi Ijah. Kamu bukan Bi Ijah kan? Saya Ijah Pak Ustadz, saya Ijah. Tetap aja tuh, awas, macam-macam saya bilangin Pak Kiai Soleh loh. Kalau Pak Kiai Soleh marah, bisa habis kamu nanti. Jangan Pak Ustadz, jangan kasih tahu Pak Kiai Soleh, saya takut. Udah makanya ngaku, kamu ini bukan Ijah kan? Saya Ijah, tetap saya Ijah bilangnya tuh. Ya udah, kamu Ijah, tapi kamu korinnya kan? Gak mungkin Ijah gentayangan. Sambil mesem-mesem, dia menganggukkan kepalanya. Dan ternyata benar bahwa yang masuk ke dalam tubuhnya Nani itu bukannya ruh Ijah, bukan. Itu korin daripada si Ijah. Jin korinnya Ijah. Tuh, Pak Ustadz, kata Ustadz Jupri ini ke Ustadz Qasim.
Ini bukan Ijah Pak Ustadz, tapi ini jin korinnya Ijah. Ini bukan salahnya Pak Kiai, anak bapak kesurupan. Nah terus kenapa kalau bukan salah si Soleh? Lah kenapa anak saya ini, menantu saya, bisa kesurupan kayak gini? Dia tetap dengan nada tinggi membentak-bentak, tetap menyalahkan Pak Kiai Soleh. Pada akhirnya kan Ustadz Jupri ini merasa ada sesuatu yang ganjil. Ini udah jelas-jelas bukan Ijah, tapi kenapa ini orang, ini si Ustadz Gosim, masih tetap menyalahkan Kiai Soleh? Ada apa di balik semua ini? Itu yang berkecamuk di pikirannya Ustadz Jupri. Si Nani yang katanya kesurupan si Ijah, yang padahal korinnya itu, korin Ijah, itu yang tadinya marah-marah, cekikan jelas, itu cuma diem aja, gak ngomong-ngomong lagi. Coba jujur, ngomong jujur ke saya. Sebenarnya ada masalah apa? Sampai kenapa kamu masih tetap berdiam diri di tubuhnya si Nani? Ini jadi fitnah besar loh ke Pak Kiai Soleh. Pak Ustadz, katanya, kata korin yang masuk ke dalam tubuhnya si Nani. Pak Ustadz, kenapa saya sampai sekarang gak mau keluar dari tubuh anak ini? Saya ini nunggu Pak Kiai Soleh atau siapapun yang diutus oleh Pak Kiai Soleh. Ada sesuatu yang mau saya sampaikan, Pak Ustadz. Sambil menangis. Ya, saya sekarang kan sudah datang. Saya diutus langsung oleh Pak Kiai Soleh. Pak Kiai Soleh gak bisa datang langsung. Beliau lagi di luar kota. Coba, apa yang mau kamu sampaikan? Kata Ustadz Jupri ini. Si Nani yang kesurupan, korinnya Ijah, mendengar ucapan Ustadz Jupri, dari dia posisi duduk langsung dia berdiri. Nih, langsung berdiri loh. Ustadz Jupri sampai kaget, langsung gini, astagfirullah. Si Nani yang kesurupan korinnya Ijah, nunjuk-nunjuk, marah-marah dengan wajah yang beringas ke arah Ustadz Gosim. Itu telunjuknya si Nani sampai mau kena loh ke hidungnya Ustadz Gosim. Nunjuk-nunjuk, ini orangnya, ini Pak Ustadz, ini orangnya. Loh, bentar. Si RT itu pun sampai bingung loh. Loh, bentar. Ini maksudnya apa ini? Ini maksudnya apa? Kok jadi kayak gini? Kata si Pak RT ini. Tenang Pak RT, santai aja. Ini saya yang ngurus. Ustadz Jupri langsung kontan berdiri. Maksudnya kamu ini apa? Kata Ustadz Jupri. Pak Ustadz, orang ini nih. Dan anehnya, si Kosim waktu ditunjuk-tunjuk sama menantunya itu si Nani, yang tadinya garang, teriak-teriak, marah-marah, ngomong ketus mulu, terdiam 1000 bahasa, gak ngomong apa-apa. Ini nih Pak Ustadz, orang ini nih. Waktu saya meninggal Pak Ustadz, orang ini ngambil tanah kuburan saya. Dia sebarkan di pesantrennya Pak Kiai Soleh. Dia sebarkan di halamannya Pak Kiai Soleh. Dia tebar semua tanah kuburan dari kuburan saya, mengelilingi pesantrennya Pak Kiai Soleh. Dia bermaksud mau menutup pesantrennya Pak Kiai Soleh, Pak Ustadz. Mendengar ucapan korinnya Ijah yang masuk ke tubuhnya Nani, semua orang yang ada di dalam, Erwin, Tata, Rio, Ustadz Jupri, si RT, Dadang, dan Udin sama si Ucup, semua kaget terperangah mendengar keterangan dari jin korin yang masuk ke tubuhnya si Nani. Semua nggak ada yang menyangka dan masih ragu benar apa tidak apa yang disampaikan oleh jin korin itu. Hati-hati kalau ngomong, Pak Ustadz Jupri ini. Yang benar Pak Ustadz, demi Allah, katanya. Demi Allah, orang ini Pak Ustadz ngambil tanah dari kuburan saya. Dia tebarkan di sekeliling pondok pesantrennya Pak Kiai Soleh. Dia mau nutup pesantrennya Pak Kiai Soleh, Pak Ustadz. Kata si jin korin itu. Sambil terus teriak-teriak, nunjuk-nunjuk si Ustadz Gosim. Si Ustadz Gosim diam, tapi tubuhnya menggigil, bergetar, seperti orang yang sedang menahan amarah. Dia tertunduk, tapi dia langsung mengangkat kepalanya, matanya melotot. Jin kurang ajar kamu, fitnah kamu. Gak mungkin saya melakukan hal senista itu, serendah itu, gak mungkin. Tapi yang masuk ke si Nani, korinnya Ijah, itu cuman ketawa mendengar pembelaan dari Ustadz Gosim. Cuman ketawa. Kalau benar saya yang menebar tanah kuburan kamu di sekeliling pesantrennya si Soleh, mana saksinya? Mana buktinya? Tapi si Ijah ini cuma cengengesan terus.
Masa bodoh. Ingat, azab Allah itu terjadi. Azab Allah itu tidak ditangguhkan di dunia. Dan tunggu saja kamu Qasim. Kamu akan menuai apa yang kamu tanam. Dan seperti seolah-olah Ijah, si korinnya Ijah, merasuk ke tubuhnya Nani cuma untuk menyampaikan hal itu. Karena apa? Setelah menyampaikan hal itu, Nani langsung pingsan. Kaget semua orang kan, langsung pada bopong si Nani itu. Loh, Pak Ustadz gimana ini kok malah pingsan? Tenang, ini udah keluar. Yang bener Pak Ustadz udah keluar? Udah, gitu doang Pak Ustadz, kata si Pak RT-nya. Ya gimana lagi, orang udah keluar, masa mau saya paksain keluar, ngeluarin apa? Udah tolong ambilin minyak kayu putih dah, kata Ustadz Jupri ini. Akhirnya si Jamil tuh yang tadi cuman diem, dari mulai semenjak Ustadz Jupri dan rombongan datang cuman diem, dia langsung bergerak ngambil minyak kayu putih. Dari raut wajahnya Jamil itu seperti orang kebingungan sewaktu memperhatikan percakapan antara korinnya Ijah dengan bapaknya. Seperti yang bimbang, bingung gitu kan. Cemas, takut. Itu yang tersirat di wajahnya si Jamil. Jamil ini salah tingkah. Ustadz Jupri pun agak curiga melihat tingkah lakunya Jamil. Dan untuk menutupi itu semua, Jamil seolah-olah pergi ke kamar mau ngambil minyak kayu putih. Nah, setelah beberapa lama si Jamil datang. Ini, Jupri, minyak kayu putihnya. Kata si Jamil ini. Karena memang seumuran antara Jamil dan Jupri, satu umur. Langsung udah tuh sama Ustadz Jupri, minyak kayu putih diolesin tuh ke bawah hidungnya si Nani. Dan memang beberapa lama kemudian, Nani bangun, siuman. Dan kebingungan. Karena selama ini kan dia dalam posisi nggak sadar. Tahu-tahu dia bangun sudah dikelilingi sama orang banyak. Loh, ini ada apa kok banyak orang di rumah? Astagfirullahaladzim. Emang teteh nggak sadar apa? Memang ada apa? Nanya ke si Ustadz Jupri. Memang ada apa? Teteh ini kan katanya kesurupan. Udah lama banget teteh kesurupan. Astagfirullahaladzim. Iya mungkin Pak Ustadz. Soalnya waktu itu Nani itu lagi di dapur. Lagi mau masak. Tiba-tiba Nani melihat sekelebatan sosok perempuan memakai baju putih. Lalu si perempuan itu datang mendekat ke Nani dan dari situ Nani gak ingat apa-apa. Itulah proses pertama kali si Nani dirasuki oleh korinnya si Ijah. Nah, Pak Ustadz Qasim, kata Jupri ini semua masalah sudah clear, sudah beres. Terserah Pak Qasim lah mau seperti apa. Yang penting sekarang ini menantu Pak Qasim sudah sadar. Insya Allah mudah-mudahan sehat terus. Gak bakal lagi kemasukan arwahnya Ijah. Tapi kalian mesti catat, kata si Qasim. Saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh yang masuk ke tubuh anak saya. Dia tetap ngeles bro. Tetap ngeles. Ya yang lain pun cuma manggut-manggut doang. Iya paham Pak Ustadz paham. Yang namanya bangsa jin itu pasti banyak bohongnya. Ya mudah-mudahan aja tidak terjadi. Kalau gitu kita pamitan aja Pak Ustadz. Masalah sudah selesai. Ya sudah sana pergi. Nggak ngucapin terima kasih. Ya Allah ya Robbi. Malah pada disuruh pergi sama si Qasim. Akhirnya Ustadz Jupri cuma geleng-geleng kepala aja menghadapi sikap dan sifatnya si Ustadz Qasim. Mereka semua pada keluar dari rumah. Sampai di luar rumah si Erwin, Tata dan Rio kan nanya, Ustadz, apa mungkin benar si Ustadz Qasim itu ngambil tanah kuburannya Ijah buat nutup pesantrennya Pak Kiai Soleh? Ya wallahualam bisawab si Win. Pak Ustadz pun tidak berani memastikan. Cuman memang pernah dulu kejadian si Win. Waktu itu memang Pak Ustadz juga masih mondok di Pak Kiai Soleh. Kita semua santri pada satu hari, satu waktu kita semua pernah sakit bareng. Dan penyakitnya macam-macam. Ada yang demam, ada yang gatal-gatal. Itu kejadian aneh yang pernah Pak Ustadz alami dulu. Apa mungkin Pak Ustadz itu ada sangkut pautnya sama tebaran tanah kuburan dari makamnya Ijah? Ya wallahualam bisawab si Win. Udahlah, yang penting sekarang kita masalah udah beres, kita secepatnya pulang ke pondok. Kata Ustadz Jupri ini. Kayaknya mereka pada pulang ke pondok. Nah, singkat cerita, sampailah mereka semua rombongan di pondok pesantren. Gak langsung pada beristirahat, mereka langsung masuk ke masjid, di halaman masjid, di emperan masjid, berkumpul lagi di sana. Sambil berbicara masalah yang sedang mereka hadapi. Mereka pada duduk, Ucup tugasnya bikinin kopi. Ucup bikin kopi, yang lain pada duduk,
termasuk Pak RT, si Udin dan si Dadang itu pun ikut ke pondok karena mereka pun masih penasaran dan ingin tahu benar dan tidaknya apa yang tadi diucapkan oleh jin korinnya Ijah yang masuk ke tubuhnya Nani. Makanya mereka ikut tuh sama rombongan Ustadz Jupri ke pesantren. Nah, si Ucup lagi bikin kopi, datanglah si Ucok nyamperin. Rame-rame, habis pada dari mana nih? Pak Ustadz Jupri. Ya Allah, Ucok. Masa sih udah gak kenal sama saya? Ya kenal lah Pak Ustadz, cuman kan pangling sekarang. Dulu mah dekil, sekarang mah gantengan gitu kan. Astagfirullahaladzim. Ucok, sini duduk. Kayaknya duduk lah tuh si Ucok kan. Maaf Pak Ustadz, bercanda. Iya paham. Gimana, sehat? Sehat Pak Ustadz. Habis pada dari mana sih ini? Ya kita kan habis dari tempatnya si Ustadz Kosim, beresin anaknya yang kesurupan itu. Ya elah, kenapa gak diajak sih Pak Ustadz? Emang ngapain ngajak kamu? Oh nggak ada gunanya. Ya setidaknya tuh Pak Ustadz, Ucok juga pengen tahu kayak gimana nanganin tuh orang kesurupan. Udahlah, yang penting udah beres masalahnya gitu kan, kata Ustadz Jupri ini. Yang gak lama hanya si Ucup datang tuh bawa kopi 8 gelas. Langsung dibagiin tuh. Ini jatah gua Cup gitu kan. Iya Cok, buat kamu. Kok bisa sih Cup? Kamu tahu gua mau nyamperin ke sini? Ya gua tahu lah. Orang kaya lo cari kopi gratis ya pasti ke sini. Ya lah Cup, nggak gitu juga dong. Ya habis biasanya juga kayak gitu. Udah jangan pada ngomong, berantem mulu gitu kan. Langsung udah tuh si RT yang buka pembicaraan. Pak Ustadz, sebenarnya kita masih penasaran nih Pak Ustadz, bener apa enggak sih itu yang diucapin tadi sama jin korinnya Ijah itu? Ya wallahu alam sih Pak RT. Cuman yang saya ceritakan tadi tuh, yang saya ceritain tadi, memang dulu pernah kejadian di pondok ini. Kita satu pondok itu sakit semua. Bahkan kita diruqyah masal sama Pak Kiai Soleh sampai kita bisa sembuh. Apa mungkin? Kata si Ucup kan, itu kejadian berhubungan sama apa yang diucapin tuh jin korin ya, Kang Ustadz? Kata si Ucup ini. Ya walau alam sih Cup. Udahlah, yang penting masalah udah beres aja dah. Akhirnya mereka semua pada bercengkrama mengenang masa lalu. Pada ngobrol-ngobrol dah tuh di emperan masjid sambil ngopi-ngopi. Mereka tanpa sadar bercengkrama ngopi-ngopi ngomong ngalir ngidul sampai sudah lewat jam 12 malam. Akhirnya Ustadz Jupri menyarankan untuk semuanya mulai beristirahat untuk aktivitas besok paginya. Akhirnya pada bubar tuh 3 sekawan, Ucup, Ucok, sama rombongan dari RT sebelah. Si Pak RT sama si Udin dan Dadang pada mencar semua tuh pulang ke tempat peristirahatannya masing-masing. Nah, kondisi si Nani pasca jin korinnya Ijah keluar, memang dia beraktivitas normal kembali, seperti tidak pernah terjadi sesuatu terhadap dirinya. Si Ustadz Kosim pagi-pagi dia ini mau ke kolam, ke empang, mau nyangkul benerin pinggiran empang yang udah mau jebol. Dan kebetulan empangnya Ustadz Kosim, kolam ikannya Ustadz Kosim itu tidak jauh dari belakang rumahnya Pak Kiai Soleh. Sekitar terhalang 3 kolam ikan lah dari belakang rumahnya Pak Kiai Soleh. Kolam ikannya si Ustadz Kosim yang paling ujung. Dan memang sudah kering, sudah dikeringin. Si Ustadz Kosim dengan wajah polos berjalan sampai berpapasan dengan si Mang Ucup. Pak Ustadz mau kemana? Ngapain kamu nanya-nanya? Gak lepal saya ditanya sama kamu. Astagfirullahaladzim. Nanya doang atuh Pak Ustadz. Masa sampai marah-marah gitu? Mau ke empang? Mang mau apa kamu Cup? Enggak Pak Ustadz, kan cuma nanya doang. Ya udah, ganggu saja kamu, kata Ustadz Kosim ini. Dengan ketutnya dia lewat aja tuh depan si Ucup sambil buang muka. Amit-amit ada Ustadz kayak gitu, kata si Ucup ini. Tapi si Ucup yang tadinya mau pergi malah tidak tahu kenapa pengen liatin aja tuh si Ustadz Kosim sambil nyulut rokok. Akhirnya dia duduk tuh di atas batu di pinggiran jalan setapak. Karena dari atas batu itu kelihatan betul tuh kolam ikannya si Ustadz Kosim. Nah Ustadz Kosim berjalan langsung tuh ke kolam ikannya. Sampai di kolam, si Ustadz Kosim ini langsung lah tuh turun ke bawah, nyangkul-nyangkul. Ucup lihat betul tuh aktivitasnya si Ustadz Kosim yang lagi nyangkulin di bawah kolam ikan
empang. Nah, sambil melamun si Ucup gitu kan, nonton tuh orang lagi nyangkul. Tiba-tiba Ucup dikagetkan sama suara teriakan. Ucup sampai berdiri, pungak-pinguk, lirik kiri kanan kan, siapa yang teriak? Ternyata arah teriakan tepat dari arah kolam ikan. Akhirnya kan kaget si Ucup. Loh, itu kayak suara teriakannya Ustadz Qasim. Tolong nggak ya? Tolong nggak ya? Pikiran si Ucup ini. Ah, kasihan, tolong aja. Akhirnya lari tuh si Ucup. Lari nyamperin ke kolam ikannya si Ustadz Qasim. Begitu Ucup sampai di pinggiran kolam ikannya Ustadz Qasim, ternyata Ustadz Qasim sedang menggelepar-gelepar di atas lumpur kolam, belepotan lumpur, sambil teriak-teriak ketakutan dan memegangi kaki kirinya. Ucup bingung, loh itu Ustadz kenapa teriak-teriak? Minta tolong kayak orang kesakitan, ketakutan kayak gitu. Malah nonton si Ucup di pinggiran kolam, bukannya nolongin. Karena bingung, kenapa tuh Ustadz tiba-tiba teriak-teriak menggelepar-gelepar kesakitan, ketakutan. Gak si Ucup bawa kedua tangannya si Ustadz Qasim itu lagi megangin kakinya. Ucup pun agak panik melihat situasi itu. Akhirnya si Ucup teriak-teriak kan, tolong, tolong, tolong gitu kan, kata si Ucup ini. Akhirnya para santri mendengar teriakan Ucup pada datang. Pada datang akhirnya dijadi tontonan tuh si Ustadz Qasim lagi menggelepar-gelepar kesakitan di tengah kolam. Anak santri nggak ada yang mau turun. Ya karena apa? Wajar, manusiawi, ada rasa benci ke si Ustadz Qasim, termasuk si Ucup. Nah, gak lama kemudian datanglah tuh Ustadz Jupri. Astagfirullahaladzim, kenapa ini kalian malah pada nonton? Ucup, turun kamu. Ya Pak Ustadz, ya turun. Akhirnya si Ucup turun tuh. Baru aja mau ngelangkah ke arah tubuhnya Ustadz Qasim yang sedang menggelepar-gelepar kesakitan, Ucup teriak, astagfirullahaladzim, sambil langsung lari lagi. Ada apa, Cup? Itu Pak Ustadz itu. Nunjuk-nunjuk ke arah kakinya Ustadz Qasim. Apa sih, Cup? Itu Pak Ustadz, kaki kirinya Ustadz Qasim. Akhirnya Ustadz Jupri lihat tuh, ternyata kaki kirinya Ustadz Qasim itu dibelit ular hitam sebesar pergelangan tangan. Lalu apa sebenarnya yang terjadi kepada Ustadz Qasim? Dan kenapa sampai kaki kirinya Ustadz Qasim dibelit oleh ular hitam yang begitu besar? Apakah itu ajab dari apa yang dia lakukan selama ini? Apakah itu apa yang dikatakan, yang dimaksud oleh jin korin yang masuk ke tubuh anak menantunya? Kita saksikan di video selanjutnya.